البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dia bertanya kepada seorang ulama, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Kemudian orang alim tersebut mengatakan, iya. Siapa yang menghalangi antara engkau dan tobat? Kemudian si alim tadi mengatakan, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke negeri yang demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Karena di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah engkau bersama mereka kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Faedah dari hadis ini, disyariatkannya hijrah dari negeri maksiat. Walaupun kewajibannya tidak sampai seperti kewajiban apa? Kewajiban pindah dari negeri kafir. Tetapi ini disyariatkan, tergantung dengan kondisi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Terkadang sampai tingkat wajib, terkadang mustahab, terkadang sudah cukup kita di dalam rumah saja, tidak harus keluar. Tidak harus apa? Tidak harus meninggalkan. Tidak harus sampai tingkat meninggalkan negeri tersebut, cukup di dalam rumah. Yang penting apa? Memang menjauh dari pergaulan orang-orang yang ahli maksiat tersebut, yang berpengaruh tersebut. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, disyariatkannya apa? Disyariatkannya mencari sahabat-sahabat yang baik, ahli ibadah. Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia itu berteman dekat. Juga sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sanadnya sahih. Beliau mengatakan apa? Al-mar'u bi khadani. Seseorang itu sesuai dengan teman dekat dia. Makanya disuruh untuk apa? Cari teman dekat yang baik. Sebagaimana hadis-hadis yang tidak perlu kita sebutkan sekarang karena nanti akan disebutkan juga oleh beliau di dalam kitab ini. Juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? At-tabi'ah naqalah, bahwasanya tabiat itu suka berpindah. Dan juga apa? At-tabi'ah mu'assirah, tabiat itu berpengaruh. Karena kita berteman dengan teman yang akhlaknya baik, maka lama-lama insya Allah kita akan terpengaruh menjadi orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang jelek, juga apa? Seringnya kita akan terpengaruh untuk menjadi apa? Akhlak kita itu menjadi jelek. Kenapa? Karena akhlak itu memang sangat berpengaruh. Tabiat itu sangat berpengaruh. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Iqtida'is Shiratul Mustaqim, orang yang dia itu suka bergaul dengan unta, maka dia akan memiliki kesombongan seperti kesombongan unta. Demikian pula yang suka bergaul dengan lembu, memelihara banyak lembu, maka dia akan apa? Terpengaruh dengan akhlak lembu yang sombong. Tapi kalau dia suka bergaul dengan kambing, maka dia akan cenderung memiliki apa? Ketawaduan kambing. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-fakhru wal khuyala inda ashabi al-wabr wa inda ashabi ad-nabi al-baqar wal ibil. Kesombongan dan kebanggaan itu seringnya ada pada apa? Para pemilik onta dan lembu. Wal waqar was sakinatu wat tawadhu inda ashabi al-ghanam. Sementara ketenangan, ketentraman, as-sakinah, ketentraman dan juga ketawaduan itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kambing. Ini menunjukkan memang berpengaruh, bahkan binatang pun berpengaruh. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan orang-orang yang biasa bercocok tanam, dia nanti biasanya akan terpengaruh dengan akhlak sebagian tanaman. Kalau tanamannya adalah tipe tanaman yang baik, biasanya orang ini pun akhlaknya juga meniru dengan akhlak-akhlak yang baik. Makanya memang sangat berpengaruh. Kemudian beliau mengatakan itu baru tingkat tanaman. Bagaimana dengan binatang? Bagaimana dengan manusia? Makanya memang kita sangat diperintahkan untuk mencari apa? Teman-teman yang baik. Masalul jalisi sholeh wal jalisi asu kamasali apa? Kamasali
hamilil misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti permisalan sahibil misik, yaitu penjual minyak wangi misik, dan seperti peniup bara api. Fa'amma hamilul misik, adapun orang yang menjual misik, fa imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Bisa jadi dia akan memberikan kepadamu secara gratis. Bisa jadi pula kamu membeli dari dia, dan bisa jadi pula kamu akan mendapatkan dari dia aroma yang harum. Walaupun tidak beli, tapi kalau duduk di samping dia ikut harum juga. Seperti kalau kita melewati melewati kedai yang penjual minyak wangi, ada aroma harum. Wa masalu hamili al-kir nafikhil kir fa imma an yahriqa saubak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Barangkali akan membakar baju kamu, terkena percikan bara apinya, atau kamu akan mendapatkan aroma yang buruk. Jadi memang pengaruh yang tukang pandai besi itu, pengaruh teman itu memang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Boleh tidak kita beribadah sendirian? Boleh. Tetapi biasanya kalau kita beribadah dengan ahlul ibadah, kita akan terdorong untuk ikut bersemangat. Kalau di sekeliling kita adalah orang rajin sholat, biasanya kita akan terdorong untuk rajin sholat. Demikian pula masalah puasa, demikian pula masalah membaca Al-Quran. Kalau sekeliling kita pada baca Al-Quran, malu kita untuk membaca koran, baca majalah dan sebagainya itu. Demikian pula ketika kita di majelis taklim, di markis-markis ilmiah, biasanya terdorong untuk ikut semangat ibadah. Beda kalau tetangga kita adalah, atau teman-teman dekat kita adalah orang yang kesibukannya lain, maka biasanya ibadah kita pun jadi ikut melemah. Iya, ikut la'ab dan sebagainya. Baik. Qal wala tarja' ila ardik, dan jangan kamu kembali kepada negerimu. Fa innaha ardusu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Di sini menunjukkan bahwasanya al ulama atibbaul qulub. Para ulama itu adalah dokter untuk hati. Dia tahu apa faktor yang sangat berpengaruh kepada orang ini sampai membunuh 100 karena lingkungan yang buruk. Sehingga jangan kamu kembali kepada negeri itu. Ini menunjukkan bahwasanya ulama adalah dokter. Maka di antara faktor yang sangat berpengaruh untuk mempercepat kesembuhan seseorang adalah dia dipindah, jangan di negeri yang sedang ada wabah penyakit itu, atau negeri yang memang penuh dengan penyakit. Pindah dulu ke tempat yang dia itu dipindah ke tempat yang ke tempat yang bersih, biar pengobatannya itu mudah. Bukan berarti kita diperbolehkan untuk lari dari negeri yang sedang ada wabah. Kalau sedang ada wabah, memang kita dilarang untuk untuk pindah dari situ kalau kita sudah ada di dalamnya. Tapi maksudnya adalah para dokter hendaknya memindahkan orang yang sakit itu ke tempat yang lebih bersih. Itu kata para ulama dikembalikan kepada ijtihad posisinya itu. Tapi secara umum adalah jangan mereka itu didekatkan kepada orang yang sama-sama sakit, nanti saling menular terus. Seperti case yang semacam ini, masalah maksiat. Negeri kufar misalnya. Terutama itu negeri kufar memang kita diwajibkan untuk hijrah. Tingkatnya wajib. Yang tidak mau hijrah maka dia masuk dosa besar. Kecuali yang dia ke situ memang untuk dakwah, dan itu pun dengan syarat yang kuat. Bukan dia yang terpengaruh, tapi dia yang berpengaruh. Dia belum mampu. Belum mampu, haram untuk mendekat ke situ. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Rasulullah mengatakan, firra minal majdzum firaraka minal asad. Hendaknya engkau itu lari dari orang yang terkena penyakit lepra, penyakit menular, seperti engkau lari dari harimau. Jangan malah mencoba mendekat kalau tidak kuat. Kusta. Iya, kusta. Maka dilarang untuk orang yang membunuh 100 nyawa ini kembali ke negeri yang buruk tadi, karena pengaruhnya amat besar. Maka dari sini pula kita mendapatkan faedah itu? Di antara sebab kesembuhan adalah qat'u madati al-marad, harus memutuskan madah, yaitu bahan yang mendatangkan penyakit, harus diputus. Penat kalau kita mengobati sementara orang ini masih terus-menerus mengambil ilmu dari penyakit tersebut, mengambil ilmu dari ahlul bidah misalkan. Penat, dia harus
diputus dari pembawa syubhat tadi. Demikian pula masalah bibit penyakit. Kita sudah tahu bahwasanya sumber penyakit dia adalah dia minum air kotor misalkan. Tapi kalau kita kasih dia obat terus dan dia masih terus saja minum air kotor, penat sendiri obat kita nanti. Harus dihentikan itu sumber airnya tadi itu, air kotornya itu. Penggunaannya maksudnya. Baik. Qal fantolak, maka orang ini berangkat. Ini menunjukkan apa? Memang dia jujur ingin mencari kebenaran dan ingin berhenti dari dosanya tadi. Intolak. Dia pun mulai berangkat melaksanakan perintah dari ulama tadi. Hatta idza nasafat thariq, sampai ketika dia itu di setengah perjalanan dia. Atahul maut, datang kepadanya kematian. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Malaikat rahmah dan malaikat adzab berselisih pendapat. Seringnya perselisihan pendapat ini terjadi ketika apa? Ketika iltibasil amr. Memang ketika terjadi kondisi yang multabas, yaitu yang samar-samar seperti ini pertengahan. Maka ini yang menimbulkan apa? Kesamaran. Dia ikut yang mana ini? Masih ikut negeri yang buruk atau negeri yang baik? Ini yang memang sering menimbulkan pertengkaran. Tapi biasanya kalau perkaranya jelas, dalilnya wadih, biasanya tidak ada pertengkaran kecuali orang yang memang hatinya itu berpenyakit. Nah, seperti ini menimbulkan perselisihan. Sementara apa? Para malaikat adalah makhluk yang maksum. Tetapi perselisihannya karena ini kondisinya memang namanya di tengah-tengah, membingungkan kondisi orang tadi. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat menunjukkan mereka banyak. Sebagaimana datang di dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Ketika orang mulai datang kematian, kalau orangnya soleh, maka dia akan dikelilingi oleh malaikat yang wajahnya putih seperti matahari, dengan bajunya putih, dengan aroma yang amat harum sejauh mata memandang. Yang datang bukan hanya satu, banyak, luar biasa banyak. Demikian pula kalau mereka adalah apa? Dia adalah orang yang jahat, maka yang datang adalah malaikat yang bidul wujuh, wajah-wajahnya hitam, dan apa itu, aromanya sangat busuk sejauh mata memandang. Nah, sekarang yang datang dua rombongan malaikat. Karena kondisinya memang pertengahan, rombongan malaikat adab dan rombongan malaikat rahmat. Wah, siapa yang lebih berhak ini? Malaikat rahmat mengatakan ja'ata iban, dia sudah datang dalam keadaan bertaubat, muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, hatinya itu menghadapkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan untuk menjaga hati dan memperbaiki hati. Walaupun lahiriahnya dia belum banyak ibadah, tapi karena hatinya sudah dimurnikan untuk Allah Ta'ala, maka akhirnya menjadi apa? Sebab keselamatan dia. Walaupun akhirnya dia belum ibadah bersama orang-orang yang diinginkan itu. Wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat adab mengatakan dia belum beramal kebaikan sama sekali. Maksudnya apa di sini? Apakah malaikat adab mengingkari dia telah berjalan sekian kilometer? Padahal itu adalah jelas perjalanan yang fisabilillah sekarang. Bukan, tapi maksudnya adalah apa? Kabirul khair, kebaikan yang banyak. Dia belum melakukan kebaikan yang banyak. Fa'atahum malakun fi surati adami. Kemudian datang kepada mereka seorang malaikat tetapi dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum hakama. Maka mereka menjadikan dia sebagai apa? Hakim di antara mereka. Kata para syurah, ini menunjukkan keutamaan manusia yang alim. Malaikat tidak mencari malaikat yang lain untuk jadi hakim, bahkan justru manusia ini yang menjadi hakim. Para syurah yang lain mengatakan menunjukkan di antara manusia ada yang pantas untuk menjadi hakim di tengah-tengah malaikat. Buktinya apa? Ini malaikat sebenarnya, tapi dia menampakkan diri sebagai manusia. Justru mereka malah milih orang ini. Menunjukkan apa? Memang manusia itu yang soleh sangat dimuliakan oleh para malaikat. Bahkan sampai dijadikan sebagai hakim. Sementara syarat hakim itu apa? Dia punya 3 syarat. Salah satunya, masih banyak syarat yang lain. Dari satu sisi adalah syarat ilim. Ilim terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu syariah, dia harus tahu syariat. Yang kedua dia harus tahu apa? Al-ilmu fi mutabaqati ad-dalil wal madlul alaih. Dia harus tahu kesesuaian antara dalil dengan apa yang ditunjukkan. Bukan hanya hafal hadis, tapi apa? Tahu hadis ini sesuai untuk case ini, hadis ini berlaku untuk case yang itu, dan sebagainya. Yang ketiga, dia harus mengetahui kondisi mad'u. Itu syarat masalah ilmu ada 3. Belum lagi syarat-syarat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya.
Ternyata ketika para malaikat menjadikan orang ini sebagai hakim, menunjukkan apa? Keutamaan manusia yang alim. Alim yang betul-betul alim, bukan hanya hafal tetapi jahil dan jahat misalkan. Kemudian ternyata bagaimana untuk menghukumi kondisi yang semacam ini? Qisu ma bainal ardain. Ukurlah di antara dua negeri itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan al-amal bil qara'in inda iltibasil umur. Ketika kondisinya itu tidak jelas, boleh kita beramal dengan qarinah. Dengan apa? Faktor penyerta. Karena memang mana bukti bahwasanya dia itu adalah orang yang sudah bersih, dan mana bukti bahwasanya orang ini adalah betul-betul dia itu kotor dan tidak ada kebaikan. Susah, kondisinya sedang apa? Sedang campur, karena sekarang dia di tengah jalan. Maka apa? Sudah pakai apa? Qarinah. Dia sudah dekat kemana sekarang? Fa'ila ayyihima kana adna fahuwalah. Maka kemanapun dia itu lebih dekat, maka dia menjadi hak negeri tersebut. Faqasu, maka kemudian mereka mengukur. Di sini dalil jawazul qiyas. Boleh memakai qiyas ketika apa? Ketika tidak ada nas. Inda adami an-nas. Jawazu ar-rukun ilal qiyas inda adamin nas. Tetapi apa? Idza ja'a an-nas batulal qiyas. Kalau nas sudah ada, maka qiyas batal. Sekarang nggak ada nas. Belum ada ketentuan dari Allah Ta'ala kepada mereka. Padahal Allah Ta'ala mampu tidak mendatangkan kepada mereka berita dia ini pantas masuk surga. Allah Ta'ala tidak mendatangkan itu. Ini ada hikmahnya. Sebagai pelajaran untuk apa? Kalau tidak ada nas, maka boleh kita kembali kepada qiyas. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya inda al-ittirar, kalau dalam keadaan terpaksa. Bukan berarti sedikit-sedikit kembali ke qiyas pada kita belum mencari dalil, bukan. Tapi inda al-ittirar. Maka Imam Syafi'i ditanya, "Mata nastakhdimul qiyas?" Kapan kita menggunakan qiyas? Beliau mengatakan, "Al-qiyas bimanzilati al-maitah." Qiyas itu bagaikan bangkai. Wa innama nalja'u ilaiha indal ittirar. Kita hanya kembali kepada qiyas kalau terpaksa. Kita kembali kepada makan bangkai kalau apa? Kalau terpaksa tidak ada makanan yang lain. Nah, seperti ini menunjukkan apa? Boleh memakai qiyas ketika kondisi mengharuskan demikian. Sekarang qasu, mereka mengqiyas, yaitu mengukur sekarang. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Mereka mendapati ternyata orang ini lebih dekat kepada negeri yang dia inginkan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka dia itu apa? Diambil oleh malaikatur rahmah, dibawa oleh sekian banyak malaikat yang berbaju putih dan wajah putih dan harum tadi itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang itu mulhaq kepada negerinya. Kalau negerinya negeri buruk, maka dohirnya dia akan dinisbatkan kepada negeri itu. Makanya kalau ada muhadis dari atau thalabul ilm dari Kufah, biasanya para ulama langsung buruk sangka sampai dibuktikan, diuji. Seperti yang dilakukan oleh Zaidah bin Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kalau ada murid dari Basrah, sementara Basrah terkenal dengan apa? Para Qadariyah. Beliau menguji orang ini tentang masalah qadar, beriman dia dengan qadar ataukah tidak. Kalau murid ini datang dari Kufah, biasanya diuji dengan masalah apa? Dengan masalah tasyayyu. Dilihat nanti dia ikut akidah Syiah atau tidak, diuji dengan beberapa pertanyaan. Kalau dia datang dari Syam, sementara Syam terkenal dengan apa? Dengan nasibiyah, membenci ahlul bait, maka akan diuji apakah dia ini cinta pada Ali ataukah tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dinisbatkan kepada negerinya. Kemudian, benar tidak bahwasanya orang ini sebenarnya lebih dekat ketika dia menjelang kematian itu lebih dekat kepada negeri yang diinginkan? Sebenarnya tidak. Disebutkan dalam hadis yang lain, betul-betul dia di muntasof, di pertengahan sama sekali. Tetapi ketika malaikat itu sedang mengukur, Allah Ta'ala berfirman kepada negeri yang buruk, taba'adi anhu, menjauhlah kamu darinya. Kemudian Allah berfirman kepada negeri yang soleh, mengatakan apa? Taqarrabi ilaihi, taqarrabi minhu, kamu mendekat kepada dia. Maka mereka mendapati ternyata dia lebih dekat kepada negeri itu satu jengkal. Bedanya hanya satu jengkal antara dua negeri ini. Ini menunjukkan apa? Walaupun dia betul-betul di pertengahan, tetapi Allah Ta'ala sudah tahu kejujuran hati dia, maka Allah Ta'ala menolong dia. Berarti menunjukkan bahwasanya keselamatan seorang itu benar-benar bukan karena amalan dia. Seperti ini tadi, dia melangkah, tetapi ternyata kesuksesan dia dan keselamatan dia dari malaikat adab tadi bukan semata-mata dari langkah dia. Allah yang menolong dia mendekatkan bumi tadi. Dilihat dari apa? Dilihat dari hatinya, oh dia memang pantas untuk dirahmati dan sebagainya.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yunji ahadakum amaluh. Hendaknya kalian itu betul-betul lurus dan mendekatkan diri kepada kelurusan. Dan ketahuilah sesungguhnya salah seorang dari kalian, bahwasanya satu orang pun dari kalian tidak akan selamat dengan amalannya semata. Tidaklah diselamatkan oleh amalannya semata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, Anda juga demikian wahai Rasulullah? Amalan Anda pun tidak bisa menyelamatkan Anda? Beliau mengatakan wala ana. Aku pun demikian. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi betul-betul kita tidak boleh bergantung dengan amalan kita, tapi banyak-banyak mohon rahmat kepada Allah Ta'ala. Betul-betul orang ini selamatnya adalah semata-mata rahmat Allah. Allah Ta'ala lihat hati dia ternyata betul-betul berusaha murni untuk taubat, maka ini menjadi sebab datangnya rahmat. Adapun kelanjutannya besok insya Allah, wallahu ta'ala a'lam. Orang yang bunuh orang Islam lah. Iya, dia Islam. Dia Islam hanya saja fasik.